Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Iman yang kami hormati semuanya, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Dan nikmat yang sangat besar yaitu nikmat iman, nikmatul iman wal Islam. Sehingga dengan nikmat tersebut Allah mudahkan langkah kaki kita menuju Masjid Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia sampai di akhirat. Karena salah satu sebab nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ada 5 pertanyaan. Salah satunya adalah tentang ilmu yang kita ketahui. Wa madza amila bima alima. Apa yang Anda perbuat dengan yang telah Anda ketahuinya. Maka harapannya kita terus mohon kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya, salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah Qur'aniyah, qawaid Qur'aniyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil Hafidhahullah. Kita masuk pada kaidah yang ke-9. Kemarin kaidah yang ke-8. Apa kemarin kaidahnya? Wala taziru wasiratu wizra ukhra. Yaitu orang yang berdosa tidak menanggung dosa atas dosa orang lain. Kita masuk pada kaidah berikutnya yang ke-9 adalah walaysa dzakaru kal untha. Tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Perempuan tidak sama dengan laki-laki. Ini sudah kita pahami bahwasanya laki-laki tidaklah sama dengan perempuan dari segi bentuknya, dari segi fisiknya, dari segi auratnya, dan dari beberapa segi Allah SWT bedakan. Maka disebutkan di sini kaidah ini termasuk kaidah Qur'aniyah yang sangat agung. Kenapa? Kaidah ini merupakan salah satu tanda kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana yang tidak menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Dan juga kekuasaannya terhadap makhluknya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-36. Walaysa dzakaru kal unsa. Tidaklah sama antara laki-laki dengan perempuan. Bapak Ibu yang kami hormati, ayat ini adalah disebutkan dalam konteks
kisah istri Imran, yaitu ibu Maryam alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kisahnya dalam surat Al-Imran ayat yang ke-35 sampai 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Dan ingatlah ketika berkata imra'atu Imran, yaitu istrinya Imran, Rabbi inni nadartu laka, wahai Rabb, sesungguhnya aku bernazar, aku nazar untuk Engkau ya Allah, ma fi batni muharraran, apa yang dalam perutku, dalam kandungan istrinya Imran, dinadarkan untuk Allah Subhanahu wa taala, muharraran fataqabbal minni, agar mengabdikan di Baitul Maqdis. Ini istrinya Imran menadarkan nanti anaknya untuk mengabdikan di Baitul Maqdis. Maka dia mengatakan fataqabbal minni, terimalah ya Allah dari nadarku. Jadi nadar adalah yang sesuatu yang awal tidak wajib, tapi dia mewajibkan diri, maka wajib untuk dilaksanakannya. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa yang jadi niat istri Imran ini untuk menadarkan agar anaknya nanti ketika lahir untuk mengabdi di Baitul Maqdis ini, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui dan maha mendengar. Maka falamma wadu'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu ma wadu'at. Maka tatkala istrinya Imran melahirkan, maka ternyata dia melahirkan adalah seorang perempuan. Wallahu a'lamu bima wadu'at, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang dilahirkan tadi. Kemudian walaysa dzakaru kal untha. Kemudian disampaikan di sini tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Di sini ketika anak laki-laki ketika mengabdikan di Baitul Maqdis tentunya lebih kuat dan lebih ini. Beda dengan perempuan. Dan perempuan itu kondisinya lebih rendah daripada laki-laki, lebih lemah dalam segala, terutama fisiknya. Maka dia mengatakan walaysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam, dan aku beri nama Maryam, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah untuknya, u'iduha bika wa dzurriyyataha, dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Ini termasuk istri yang salehah, memintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anaknya dan keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Munculnya kaidah ini dari surat Al-Imran ayat yang ke-35 sampai 36 tadi. Kemudian inti kisahnya adalah bahwa istri Imran bernadar menjadikan anaknya yang akan lahir sebagai pelayan Baitul Maqdis. Ketika dia sudah melahirkan bayinya, yaitu Maryam, mengemukakan uzurnya. Apa uzurnya? Walaysa dzakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Kenapa? Karena kemampuan laki-laki dalam melayani Baitul Maqdis
dan menanggung beban lebih besar dari wanita yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala lebih lemah secara fisik. Ini sudah kita pahami kalau namanya perempuan secara fisik itu lebih lemah daripada laki-laki. Makanya dia mengatakan uzurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa laisa dzakaru kal unsa. Dan juga berbagai faktor alami yang menambah kelemahannya seperti haid dan nifas. Jadi wanita itu haid, wanita itu nifas menunjukkan kelemahannya. Makanya ketika laki-laki yang tidak nifas, tidak haid, tidak ada alasan ketika dia tidak sholat. Tidak ada alasan ketika dia tidak ke masjid. Ya. Kalau perempuan ada haid, ada nifas, sehingga dia tidak mendirikan sholatnya. Tapi kalau laki-laki, aku kehilangan, ya. Misal laki M nggak bisa, ini untuk perempuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Al-Quran juga menjelaskan perbedaan kedua jenis manusia ini dalam berbagai tempat, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ar-rijalu qawwamun. Lelaki itu adalah pemimpin. Jadi yang memimpin adalah lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, atas para wanita, para perempuan, para istri. Kenapa? Bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'din. Alasannya kenapa suami itu menjadi pemimpin, laki-laki menjadi pemimpin? Karena dia telah diberikan anugerah. Allah berikan kelebihan kepada sebagian mereka, yaitu laki-laki, dan sebagian yang lain yaitu pada perempuan. Bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'din. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai pemimpin. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga disebabkan dia memberikan nafkah dari hartanya. Jadi aslinya yang berkewajiban mencari nafkah itu siapa? Yang mencari nafkah siapa? Suaminya. Suami yang suruh mencari nafkah, dia berkewajiban. Oleh sifatnya hanya membantu. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka di sini diingatkan kita semuanya oleh Allah SWT bahwa kita berkewajiban untuk memimpin keluarga kita semuanya. Dan ini juga menunjukkan bedanya antara laki-laki dengan perempuan. Allah membedakan di dalam surat ini An-Nisa ayat ke-34. Ayat ke berapa? 34 surat An-Nisa. Kemudian yang ketiga, yang menunjukkan bahwasanya laki-laki tidak sama dengan perempuan, artinya derajatnya berbeda. Ini Al-Quran yang menyampaikan. Al-Quran yang menyampaikan adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Walirrijali 'alaihinna darajah. Walirrijali 'alaihinna darajah. Tetapi para suami, para lelaki itu mempunyai kelebihan di atas mereka. Di atas mereka siapa? Para istri. Jadi lelaki itu mempunyai kelebihan di atas mereka, itu para istri. Ini menunjukkan bahwasanya dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya tidaklah sama antara laki-laki dengan perempuan. Jadi ini merupakan hukum Allah yang bersifat takdir, bahwa laki-laki tidak sama dengan wanita. Ini merupakan hukum Allah yang lebih mengetahui hikmah dan kemaslahatannya. Maka apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui tentang hikmahnya? Tidak, Allah yang menciptakan laki-laki, Allah yang menciptakan perempuan, dan Allah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Apa pantas Allah SWT tidak mengetahui hikmahnya? Tidak pantas. Allah jelas mengetahui
hikmahnya. Dan dia, ya Allah SWT maha halis lagi maha mengetahui. Wa huwal latiful khabir. Maka sebagai tindak lanjut dari perbedaan tersebut, maka terjadi juga perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam beberapa hukum. Dalam hukum syariat ini banyak perbedaan, meskipun pada asalnya keduanya sama. Perbedaan dalam beberapa hukum syariat antara laki-laki dan wanita pada dasarnya kembali pada pertimbangan tabiat wanita dari sisi penciptaan, komposisi akal, jiwa, dan berbagai bentuk perbedaan lainnya. Jadi Allah SWT membedakan antara laki-laki dengan perempuan dari beberapa segi penciptaannya. Ya, perempuan, ya kalian sendiri lihat bagaimana bentuknya, kemudian laki-laki yang kalian sendiri bisa ketahui, Allah bedakan. Juga cara akalnya, jiwanya, secara tabiat, ya secara umum bahwasanya laki-laki dan perempuan adalah sangat berbeda. Dan berbagai bentuk perbedaan lainnya yang tidak diingkari oleh orang-orang yang berakal dan orang-orang yang objektif dari agama manapun dia berasal. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajmain, orang yang beranggapan bahwa keduanya sama, artinya laki-laki dan perempuan disamakan, berarti dia sudah membatalkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Supaya beliau jelaskan. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan walaysa dzakaru kal unsa dalam berbagai sisi. Adapun terkait dalil Al-Quran, maka kaidah yang kita bahas saat ini merupakan dalil yang sangat jelas menunjukkan perbedaan tersebut. Adapun dari sunnah, maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan. Dari sunnah Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Laki-laki yang menyerupai perempuan, misal dia berpakaian seperti pakaian perempuan. Laki-laki pakai rok, ya. Laki-laki masal pakai rok, atau laki-laki pakai anting-anting. Nah, kalau anting-anting untuk siapa? Perempuan kan? Perempuan. Untuk wanita, kok dia pakai anting-antingnya? Maka terkena. Maka semoga yang mendengarkan ini dia tahu tentang bahayanya ini. Ketika menyerupai, walaupun wah biar gagah, tujuannya biar gagah, biar dilihat oleh orang. Tapi ingat, ketika kita menyerupai perempuan, nanti kita akan mendapatkan laknat. Atau perempuan yang menyerupai laki-laki akan mendapatkan laknat dari Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas, riwayat Bukhari, fa inna Nabiyya SAW la'ana al-mutasabbihina minar rijal. Sesungguhnya Nabi SAW itu laknat. Siapa? Orang-orang yang menyerupai dari kalangan laki-laki, menyerupai apa? Bin nisa, menyerupai perempuan. Termasuk ketika kita menyerupai lenggak-lenggoknya kayak wanita, cara jalan-jalannya seperti wanita, kita niatnya biar seperti wanita, ya. Kemudian pakaiannya, kemudian dalam bersikap ini hati-hati, bisa masuk padanya. Dilaknat. Ketika orang dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Ketika ada ancaman dari Allah dan Rasulullah SAW, dilaknat, dimasukkan ke neraka, ya, itu berarti menunjukkan itu adalah dosa, perbuatan dosa yang haram. Yang ini merupakan dosa besar, maka tidak diperkenankan. Wal mutasabbihat minan nisa'i birrijal, dan juga para wanita-wanita yang menyerupai laki-laki, maka dia juga akan mendapatkan laknat.
Ini menunjukkan bahasanya memang laki-laki ada sendiri cara berpakaian dan perempuan juga ada sendiri cara berpakaian. Termasuk auratnya juga berbeda. Kalau laki-laki rambut bukan aurat, ya kan? Bukan aurat. Bisa lepas dibuka pecinya, ya, tidak apa-apa. Tetapi kalau perempuan itu masuk aurat. Kalau laki-laki kelihatan betisnya, itu tidak apa-apa, bukan aurat. Tetapi kalau perempuan itu aurat. Maka kita semuanya kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya perbedaan antara laki-laki dan perempuan banyak. Mari kita cermati beberapa hikmah Allah Subhanahu wa taala yang membedakan antara laki-laki dan wanita dalam beberapa hukum syariat. Di antaranya satu adalah perbedaan dalam warisan. Di antara dalam syariat ini perbedaan dalam warisan. Sunnatullah menghendaki laki-laki yang berusaha dan bersusah payah mencari rezeki, dialah yang dimintai warisan dan keikutsertaan dalam membayar diat. Jika ada kewajiban yang mengharuskan hal tersebut, jadi harta laki-laki senantiasa siap sedia untuk dikurangi. Jadi kalau harta laki-laki siap sedia untuk selalu dikurangi, dia memberikan nafkah dikurangi untuk anak dan istrinya. Kemudian dia juga ketika nikah, dia juga mengeluarkan untuk bayar maharnya. Ini. Sebaliknya, harta wanita senantiasa akan bertambah. Ketika dia mendapatkan bayaran mahar, juga kita wali memberikan nafkah kepadanya. Ini wanita. Jadi kalau wanita itu hartanya bertambah, dia dapat nafkah dari suaminya, dia juga dapat mahar dari suaminya. Tapi kalau laki-laki kan dia malah berkurang. Secara hukum seperti itu. Makanya pantas tidaklah sama antara laki dengan perempuan, dan walirijali alaihinna darajah, dan lelaki itu mempunyai derajat yang lebih daripada perempuan. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah sekalian, yang kedua, perbedaan dalam kesaksian. Dalam kesaksian juga berbeda laki-laki dengan perempuan. Ini merupakan nas yang terdapat dalam ayat utang piutang. Dalam hutang piutang, dalam ayat yang sangat panjang dan ayat terpanjang dalam surah Al-Baqarah. Dan disebutkan di sini Allah mengatakan wastashidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada an tadilla ihdahuma fa tudzakkira ihdahumal ukhra. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, ya, tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Kalau laki-laki tadi cukup berapa? Dua. Tetapi kalau ternyata laki-laki hanya satu, perempuannya harus dua. Itu, perempuannya harus dua. Di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Apa tujuannya? Agar jika yang seseorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Kalau yang satu lupa, maka yang satu mengingatkannya. Ini perbedaan dalam saksi. Jadi hutang piutang memang harus ada saksi, dua orang laki-laki yang jadi saksi. Ketika ternyata enggak ada, adanya laki-laki satu, maka perempuannya harus dua. Ini yang membedakan. Juga ada dalil dari sunnah yang sahih dari Nabi SAW, dan di situ dijelaskan
bahwa penyebabnya adalah karena adanya kekurangan pada akalnya, pada akal wanita. Ini Syekh menjelaskan demikian. Perbedaan tersebut bagi orang yang mau mencermatinya merupakan inti keadilan. Jadi perbedaan yang ada menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan bahas ini bawahnya Syekh Muhammad Rashid Ridho menjelaskan makna hal ini dengan mengatakan bukan menjadi kodrat wanita untuk sibuk dengan transaksi keuangan dan berbagai tindakan bisnis lainnya. Oleh karena itu, maka ingatannya, kata beliau, agak lemah dalam bidang ini. Namun tidak demikian dengan urusan rumah tangga yang merupakan kesibukannya. Dalam hal ini ingatannya lebih kuat dari laki-laki. Jadi kalau wanita, kata beliau, itu ingatannya masalah urusan rumah tangga lebih kuat daripada laki-laki. Dan bisa dibuktikan, ya, kalau ibu-ibu di rumah tangga atau di rumah biasanya ingatannya lebih kuat oleh rumah tangga. Misal jenengan kehilangan peci, berarti peci Arab, mau pergi cari peci nanti ya ngerti ya. Lagi udah pencinya hilang, nyari kunci, ya kuncinya nanti. Kadang langsung kita yang suka lupa masalah kayak gitu. Tapi ibu-ibu biasanya lebih kuat dalam hal ini, urusan rumah tangga. Ini terutama kalau saya pribadi. Kalau panjenengan kayaknya nggak lupaan ya. Ya. Kalau saya sering seperti itu. Maka mungkin kalau ada yang nasibnya sama, biasanya istri lebih perhatian. Jadi, tapi ada yang ingat manusia, baik laki-laki maupun wanita, menjadi kuat dalam bidang yang menjadi urusan dan kesibukan mereka masing-masing. Jadi masing-masing ada kelebihannya sendiri. Jadi kalau wanita lebih fokus dalam masalah urusan keluarga, lebih tepat. Adanya beberapa wanita yang pada zaman sekarang, kata beliau, yang bekerja di luar atau bekerja dalam bidang keuangan, tidak menafikan kota tersebut karena nominalnya sedikit dan tidak bisa dijadikan ukuran. Hukum-hukum umum hanya berpatokan pada mayoritas dalam berbagai hal, dan itu menjadi hukum asalnya. Jangan sampai ada yang mengira bahwa hal tersebut merupakan pelecehan terhadap kemampuan wanita. Ketika wanita tidak boleh bekerja di luar, bukan berarti pelecehan terhadap wanita, bukan. Bahkan itu merupakan penghargaan terhadap mereka supaya tidak meninggalkan tugas utamanya dalam mendidik anak dan tinggal di rumahnya. Cara asal yang bagus wanita itu adalah tugasnya mendidik anak di rumah dan juga tinggal di dalam rumah, sehingga dia mengurusi rumah tangganya, anaknya akan terurusi sehingga akan terarah. Jadi makanya dikatakan al-ummu madrasatun. Ibu adalah guru yang pertama. Kalau kita menyiapkan madrasah yang pertama ini dalam kehidupan keluarganya, maka berikutnya akan dimudahkan. Makanya kalau kita nyun sewu ya, kalau kita lihat kebanyakan yang anak-anak nyun sewu yang kadang kurang perhatian, anak-anak yang bila dikatakan gitu kurang perhatian, karena dari rumah awalnya nyun sewu kurang perhatian, sehingga mereka nyari perhatian di luar. Ibunya sibuk, orang tua ayahnya sibuk, bapaknya sibuk, kemudian sibuk semuanya, sehingga kurang diperhatikan. Maka ini diingatkan untuk kita semuanya agar kita tetap memperhatikan keluarganya. Daripada berdalih melakukan tugas yang kurang penting dan kurang mulia baginya, yaitu menggeluti bisnis dan transaksi keuangan. Beliau menasihatkan, ya sebaiknya seorang wanita itu lebih banyak fokus memperhatikan urusan keluarga, anak dan atau keluarganya lah dia.
Itu akan lebih bermanfaat. Beberapa tim peneliti telah menyebutkan bahwa ukuran otak wanita mengecil ketika hamil. Kata beliau, ketika wanita hamil itu otaknya mengecil dan tidak kembali menjadi normal kecuali setelah melewati beberapa bulan dari waktu melahirkan. Jadi waktu dia hamil otaknya mengecil katanya. Nanti akan normal lagi ketika sudah melahirkan. Itulah tabiat wanita. Ya harus kita sadari. Makanya di sini juga suami hendaknya lebih sayang ketika lagi hamil si istrinya. Apalagi jangan sampai dimarah-marah, kasihan. Karena istri itu butuh perhatian. Kemudian beliau mengingatkan, hendaknya diketahui bahwa hukum ini yakin nilai kesaksian wanita setengah kesaksian laki-laki tidak otomatis berlaku dalam semua persaksian. Ya, semua persoalan tidak. Bahkan kadang-kadang kesaksian wanita sama dengan kesaksian laki-laki dalam beberapa hukum. Seperti kesaksian dalam menentukan awal bulan Ramadan, juga dalam masalah susuan, masalah haid. Jadi tidak semuanya tadi persaksian laki-laki dengan perempuan itu beda. Ada yang diterima saksinya cuma satu laki-laki perempuan. Berarti masalah penentuan awal Ramadan kata beliau, juga dalam masalah susuan, haid, melahirkan, lian dan berbagai hukum lainnya. Jadi tidak semua perbedaan antara laki-laki dan wanita itu menjadi keuntungan bagi laki-laki. Jadi perlu kita ketahui bahwa adanya perbedaan laki-laki dan perempuan tidak semuanya mutlak keuntungan bagi laki-laki, tidak. Tapi bisa juga kembali kepada perempuan, kepada wanita. Bahkan beberapa hukum yang membedakan antara keduanya, ya, ada demi kepentingan wanita. Jika boleh diungkapkan demikian. Contohnya adalah masalah jihad. Jihad untuk wanita wajib apa tidak? Kalau untuk wanita tidak, ya. Yang suruh jihad adalah laki-laki. Tidak wajib terhadap wanita karena tabiat fisiknya. Maha suci Allah, maha suci Allah, yang maha mengetahui, maha bijaksana, lagi maha mengenal secara mendalam. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahuinya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ajma'in, kaidah ini walaysa dzakaru kal unsa, tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan. Ya. Jika semua hal itu sudah jelas, maka seorang mukmin harus waspada dengan sebuah slogan, yaitu diusung oleh kebanyakan penulis dan cendekiawan, yaitu apa? Al-musawamah. Adanya persamaan, musawamah antara persamaan laki-laki dan perempuan. Ketika membicarakan topik tentang wanita, ya, kata tersebut tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran, kata beliau. Jadi kata musawamah itu tidak pernah dikatakan dalam Al-Quran. Juga tidak disebut dalam sunnah Nabi SAW. Yang benar adalah kata al-adlu, kata adil. Jadi kalau musawamah enggak ada sih, adanya ada al-adlu, keadilan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kalian untuk berbuat adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil dan baik. Ya, surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'murukum bil adli, untuk berbuat adil. Jadi yang diperintahkan untuk adil. Jadi adil tidak harus sama itu. Ya kan, beda. Sama dengan adil beda kan? Ya, adil tidak harus sama. Dan Allah tidak mengatakan menyuruh kamu untuk menyamakan. Karena kata persamaan masih bersifat umum dan ambigu, berbeda dengan kata keadilan yang merupakan kata yang jelas dan tegas maknanya. Itu memberikan baik kepada setiap pemiliknya, memberikan haknya, ya, kepada setiap pemiliknya. Laki-laki dapat haknya,
perempuan dapat haknya. Jadi kalau kata adil itu akan pas. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Berbuat adilah, karena adil itu akan mendekatkan kepada takwa. Jadi kata adil menghendaki seorang laki-laki itu memikul tugas yang sesungguhnya. Ya. Memikul tugas yang sesuai dengan tugasnya. Demikian juga wanita memikul tugas yang sesuai dengan tugasnya. Sementara kata persamaan berarti wanita harus bekerja dalam jumlah waktu yang sama dengan laki-laki. Jadi berbeda. Ketika berkata sama, berarti laki-laki harus kerja sama dengan perempuan, atau perempuan harus sama dengan laki-laki. Tapi kalau adil, tidak harus sama. Tidak harus sama waktunya antara laki-laki dan perempuan. Yang diperintahkan adalah untuk berbuat adil. Ya. Ini tentu saja bertentangan dengan fitrah yang diciptakan oleh Allah untuk masing-masing laki-laki dan wanita. Jadi kalau disamakan, fitrahnya tidak demikian. Tapi kita diperintahkan untuk adil. Oleh karena itu, ketika sebagian masyarakat, ya masyarakat barat, berusaha keras untuk mengadakan persamaan, ya orang-orang barat berusaha keras untuk mengadakan persamaan, ya, persamaan gender, disamakan antara laki-laki dan perempuan, itu yang terjadi malah menyelisih fitrah mereka. Fitrah mereka. Jadi disamakan, dipaksakan, ya hanya akan berikan maldorot. Makanya di antara di sini kita sebutkan ya contoh dari orang barat sendiri. Dia orang barat sendiri di sini. Namanya Davison, ya. Ketua gerakan feminisme internasional, gerakan wanita internasional, mengatakan ya bahwa ada beberapa wanita yang menghancurkan kehidupan rumah tangga mereka karena bersikukuh menuntut persamaan. Ada beberapa wanita yang dia menghancurkan rumah tangganya karena bersikukuh untuk mengadakan persamaan antara laki-laki dan perempuan, bersama dengan laki-laki. Sesungguhnya laki-laki adalah tuan yang harus ditaati. Ini orang barat sendiri mengatakan, setelah mengadakan penelitian, seharusnya laki-laki itu ada orang yang harus ditaati. Ya, dia memimpin dalam rumah tangganya, ditaati. Seorang wanita harus hidup dalam rumah ya suaminya dan melupakan semua pemikirannya terkait persamaan hak, ya, berpersamaan hak. Ini orang barat sendiri mengakui bahwasanya ketika dia menuntut untuk persamaan antara laki-laki dan perempuan, yang terjadi akan terjadi apa? Ya, kekacauan, ya, kehancuran dalam kehidupannya. Ini dari orang barat sendiri. Kemudian di sini ada Helen Andlin, seorang pakar parenting keluarga bangsa Amerika, mengatakan sesungguhnya pemikiran persamaan hak antara laki-laki dan wanita adalah tidak ilmiah dan tidak logis. Dia mengatakan bahwa persamaan antara menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang tidak ilmiah dan tidak logis, katanya. Pemikiran tersebut hanya memberikan mudarat yang mendalam terhadap wanita, keluarga dan masyarakat. Subhanallah. Begitu maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, mengatur kita, memberikan hak laki-laki dan perempuan yang masing-masing punya hak dan punya kewajiban, dan tidak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa. Makanya kita sebagai seorang muslim yang kita menyadari bahwa Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita, maka kita kembali kepada kodratnya. Kita kembali kepada kaidah walaysa dzakaru kal unsa. Ya, kalau laki-laki itu yang sifatnya dia awaknya keker, kuat, yaitu laki-laki.
Kalau perempuan dia yang lemah lembut, kemudian dia juga sebagaimana sifat seorang keibuan. Kalau sana kebalik, seorang wanita itu seperti laki-laki yang fisiknya kayak laki-laki, maka nanti akan mengurangi kenikmatan dalam keluarga. Dikisahkan di sini, dikisahkan dalam sebuah cerita beliau membawakan, ada orang barat, ya, orang barat. Dia laki-laki itu pemain atlet, ya, dia itu suka olahraga. Ternyata juga ada wanita yang dia suka olahraga pula. Kemudian naksir, laki-laki ini naksir, ya, sama-sama pemain. Dia suka atlet, suka lari. Kemudian karena cinta, ya, dia suka, akhirnya terjadilah pernikahan antara laki-laki dengan perempuan ini, ya, yang dia suka olahraga yang seperti laki-laki. Tetapi selang beberapa waktu, paling hanya 2 bulan, dijelaskan di sini, paling hanya 2 bulan, ternyata malah pisah. Laki-laki ini menceraikan istrinya. Ditanya, ada yang bertanya, kenapa Anda menceraikan istrinya? Dia menjawab bahwa saya telah menikahi seorang laki-laki, bukan wanita. Artinya dia menikahi seorang wanita tapi serasa lelaki, karena tubuhnya, kemudian fisiknya itu sudah seperti laki-laki. Dan dia seorang olahragawati. Ya, dia suka olahraga, kemudian seperti wawakannya seperti lelaki. Makanya tabiatnya seorang perempuan ya seperti perempuan, lelaki ya seperti lelaki, ya. Maka dengan demikian ketika kita kembali kepada kaidah bahwasanya walaysa dzakaru kal unsa, kita akan nyaman. Maka maha besar Allah dan maha agung lagi maha mengetahui, sehingga Allah berfirman walaysa dzakaru kal unsa, tidaklah sama antara laki-laki dengan perempuan. Maka kita berusaha mengembalikan kodratnya, bahwa yang laki-laki dia berusaha sebagaimana seorang laki-laki, dan yang perempuan sebagaimana perempuan. Maka ketika kita kebalik, ketika ada laki-laki yang berusaha seperti perempuan, maka siap-siap mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebaliknya, yang perempuan seperti bergaya lelaki, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang lurus, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dan juga orang-orang yang mendengarkan ini, sebagaimana kita kembali kepada kodratnya. Ketika kita kembali kepada kodratnya, maka subhanallah akan tumbuh baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur, negara yang aman, dan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian singkat yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Ada salahnya dan kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.